Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Saya Bayu Stefano sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai decision tree untuk mata kuliah machine learning dengan ibu dosen Ibu Nenden. Baik, pertama-tama akan dimulai oleh Saudari Syifa. Silakan untuk memperkenalkan diri dan dilanjut untuk menjelaskan materi. Silakan. Satu, ada pendahuluan. Decision tree atau pohon keputusan merupakan salah satu teknik yang populer dalam machine learning, dalam data mining karena kemampuannya untuk melakukan prediksi serta klasifikasi secara visual dan intuitif. Teknik ini meniru cara manusia membuat keputusan dengan membagi permasalahan menjadi serangkaian keputusan biner atau multi-kelas. Keputusan-keputusan tersebut divisualisasikan dalam bentuk struktur pohon, di mana akar pohon hingga ke daun menyatakan jalur keputusan berdasarkan atribut atau fitur yang dimiliki oleh data. Mekanisme kerja decision tree. Decision tree bekerja dengan langkah-langkah berikut. Satu, pemilihan fitur. Memilih fitur terbaik untuk membagi data menggunakan metrik seperti Gini, impurity, atau entropy. 2, pembagian data. Membagi data menjadi subset berdasarkan nilai fitur yang dipilih. Ketiga, pembuatan node. Membuat node internal untuk keputusan dan node daun untuk hasil akhir. Keempat, pengulangan, mengulangi proses hingga semua data dalam subset sama, tidak ada fitur tersisa atau mencapai batas kedalaman. 5, pruning, mengurangi kompleksitas pohon untuk mencegah overfitting. Keenam, prediksi, data baru melewati pohon untuk mendapatkan hasil berdasarkan keputusan di setiap node. Baik, terima kasih untuk Saudari Syifa. Selanjutnya kami langsung menuju kepada contoh soal, di mana kami memiliki 2 contoh soal. Dan contoh soal pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Cornel, beserta dengan pembahasan dari contoh soal nomor 1. Untuk Saudara Cornel, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah berikan. Saya ingin membacakan dan menjelaskan soal dari nomor 1 tersebut. Seorang petani ingin menentukan apakah ia harus menanam jagung atau kedelai. Berdasarkan faktor kelembapan tanah, cuaca, dan suhu. Berikut adalah data yang dikumpulkan dari beberapa hari terakhir. Yaitu hari ke-1 suhunya 30 derajat Celcius dengan kelembapan tanah 70%, cuaca cerah, hasil tanam jagung. Hari kedua yaitu memiliki suhu 28 derajat Celcius dengan kelembapan tanah 60%, cuaca mendung, hasil tanam kedelai. Pada hari ketiga, suhu mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan tanah 75%, cuaca cerah, hasil tanam jagung. Hari keempat dengan suhu 33 derajat Celcius dan kelembapan 80%, cuaca hujan, hasil tanam kedelai.
pada hari kelima dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan tanah 65%, cuaca cerah, hasil tanam jagung. Hari keenam dengan suhu 32 derajat Celcius dan kelembapan tanah 72%, cuaca mendung menghasilkan hasil tanam kedelai. Jadi langkah ke-1 itu kita akan menentukan atribut yang digunakan. Atribut yang kita gunakan pada data ini yaitu 1 suhu, 2 kelembapan tanah, 3 cuaca. Lalu langkah kedua yaitu hitung entropi untuk setiap atribut. Entropi sama dengan min P1 log 2 P1 min 2P log 2 P2, di mana P1 dan P2 adalah probabilitas dari kelas-kelas dalam dataset, dalam hal ini jagung dan kedelai. Langkah ketiga kita akan membuat pohon keputusan, yaitu di mana dengan berdasarkan perhitungan entropi kita akan memilih atribut dengan gen informasi tertinggi untuk menjadi akar keputusan. Dalam kasus ini kita menggunakan algoritma ID3 atau CART untuk membangun pohon keputusan. Pohon keputusan dapat dibuat yaitu seperti pada berikut ini: cuaca cerah, tanam jagung; cuaca mendung, tanam kedelai; cuaca hujan, tanam kedelai. Akar pohon cuaca itu, jika cuaca cerah sama dengan hasil tanam jagung, jika cuaca mendung hasil tanam sama dengan kedelai, jika cuaca hujan sama dengan hasil tanam kedelai. Langkah keempat yaitu kita ke interpretasi. Jika cuaca cerah hasil tanamnya jagung, jika cuaca mendung hasil tanamnya kedelai, dan jika cuaca hujan hasil tanamnya adalah kedelai. Baik, selanjutnya saya sendiri, Bayu Stefano, yang akan menjelaskan contoh soal bersamaan dengan penjelasannya. Di sini untuk contoh soal nomor 2 yang kami ambil, yaitu seorang manajer HRD ingin menentukan apakah seorang calon karyawan diterima atau tidak berdasarkan 2 atribut: pengalaman kerja dalam kurung tahun dan wawancara dalam kurung skor. Berikut adalah data yang tersedia. Buatlah pohon keputusan untuk memprediksi status karyawan, yaitu diterima atau ditolak berdasarkan pengalaman kerja dan skor wawancara. Dari tabel, untuk nomor 1, karyawan nomor 1, pengalaman kerja 2 tahun, skor wawancara 75, statusnya diterima. Untuk nomor 2, pengalaman kerja 5 tahun, wawancara skor 80 dan diterima. Nomor 3, pengalaman kerja hanya 1 tahun, wawancara skornya 65 dan statusnya ditolak. Untuk nomor 4, pengalaman kerjanya sudah 3 tahun, wawancara skornya 70 dan diterima. Untuk nomor 5, 4 tahun, wawancara skor 60 dan ditolak. Kemudian nomor 6, pengalaman kerja 6 tahun, wawancara skornya 85, status karyawannya diterima. Lalu nomor 7, dengan pengalaman kerja 0 atau belum 1 tahun, wawancara skornya 50, serta status karyawannya ditolak. Lanjut untuk langkah penyelesaiannya.
Baik, untuk langkah penyelesaian soal nomor 2, langkah 1, tentukan atribut yang akan digunakan, yaitu atributnya adalah kerja dalam kurung tahun dan wawancara dalam kurung skor. Lalu targetnya status karyawan dalam kurung diterima atau ditolak. Langkah 2, tentukan atribut dengan gain informasi tertinggi berdasarkan perhitungan entropi dan gain informasi. Wawancara dalam kurung skor adalah atribut yang paling mempengaruhi kebutuhan penerimaan. Langkah 3, bangun pohon keputusan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Akar pohon untuk wawancara skor, yaitu jika skor kurang dari atau sama dengan 70, lebih dari atau sama dengan 70 statusnya diterima. Namun jika skor wawancara kurang dari 70, lanjutkan ke pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja, jika skor wawancara kurang dari 70, jika pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, statusnya diterima. Namun jika pengalaman kerja kurang dari 3 tahun, statusnya ditolak. Berikut pohon keputusan yang dapat diilustrasikan. Ketika wawancara skornya lebih dari atau sama dengan 70, statusnya diterima. Namun jika pengalaman kerja kurang dari 70, akan lanjut dilihat dari pengalaman kerja. Jika pengalaman kerjanya lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka akan diterima. Namun jika kurang dari 3 tahun, akan ditolak. Seperti itu. Terima kasih dari saya untuk penjelasan soal nomor 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bayu Stefano. Di sini saya akan menjelaskan kapan sih decision tree itu efektif. Decision tree efektif itu dapat digunakan dalam yang pertama itu dalam klasifikasi dan regresi, baik untuk pengelompokan data dan memprediksi nilai kontinu. Yang kedua, kapan decision tree itu efektif? Itu yang kedua saat kita mengolah data beragam. Jadinya kita mampu menangani variabel numerik dan kategorikal. Yang ketiga itu saat visualisasi jelas. Decision tree itu memudahkan kita untuk memahami oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, saat pengambilan keputusan strategis. Decision tree ini membuat kita membantu menganalisis dampak dan perubahan signifikan. Yang kelima, saat situasi tidak pasti. Decision tree ini berguna untuk membuat keputusan berdasarkan probabilitas. Yang keenam, decision tree ini efektif digunakan dalam keadaan sederhana dan cepat. Karena decision tree ini menyebabkan ini memerlukan sedikit persiapan data dan memberikan hasil cepat. Next slide. Yang selanjutnya, alasan decision tree ini unggul. Kenapa decision tree ini unggul? Alasan yang pertama, karena mudah dipahami. Struktur pohon menyerupai logika keputusan manusia yang mengakibatkan mudah dibaca. Yang kedua, tidak perlu normalisasi. Kita bisa menangani data dengan skala berbeda tanpa processing khusus. Yang ketiga, dukung data beragam. Decision tree ini cocok untuk data numerik maupun kategorikal. Yang keempat, tahap terhadap outlier. Decision tree ini tidak mudah terpengaruh oleh data ekstrim. Yang kelima, mengapa decision tree ini unggul? Karena decision tree ini cepat dan efisien. Proses training dan prediksi relatif cepat. Yang keenam, seleksi fitur otomatis. Memilih fitur yang penting secara otomatis. Yang ketujuh, cocok untuk relasi kompleks. Decision tree ini mampu memodelkan hubungan nonlinear antar data.
Baik, terima kasih untuk Saudara Arya. Selanjutnya kita lanjut kepada kesimpulan. Ini merupakan pemaparan terakhir dari presentasi kami yang akan dijelaskan oleh Saudari Mega. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, setelah rekan-rekan saya jelaskan dari poin 1 sampai poin ke-7, bisa diambil kesimpulan bahwa decision tree merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sederhana namun efektif. Dengan struktur pohon bercabang, metode ini mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data. Keunggulannya terletak pada interpretasi yang mudah dipahami serta kemampuan menangani data kategorikal maupun numerik. Namun perlu diwaspadai risiko overfitting jika pohon terlalu kompleks. Beberapa keunggulan decision tree yang disorot dalam presentasi ini meliputi kemudahan interpretasi karena bentuknya merupai logika manusia, kedua kemampuan menangani data numerik dan kategorikal, ketiga ketahanan terhadap outlier dan data dengan skala berbeda, keempat efisiensi dalam proses pelatihan dan prediksi, kelima pemilihan fitur otomatis, keenam cocok untuk memodelkan relasi kompleks dan tidak linear dalam data. Dengan sebuah kelebihan tersebut, decision tree merupakan teknik yang sangat berguna dalam berbagai kasus nyata, terutama saat interpretasi hasil menjadi hal yang penting bagi pengambilan keputusan strategis. Baik, sekian dari kami. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi kali ini untuk materi decision tree mata kuliah mesin learning untuk Ibu dosen Ibu Nenden. Sekali lagi kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.